Bapak Ibu rekan sekalian di Pendopo C3 Kembangan Jakarta dan juga di seluruh Indonesia lewat channel YouTube Yayasan Lupus Indonesia. Saat ini Dr. Alvina, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi ya dok ya. Siapa tuh pagi-pagi suka haciu, haciu, bukan Pikachu ya. Tapi Anda semua atau mungkin agak suka scratchy gitu. Gatel kiri, gatel kanan, bentol sini, bentol situ. Gitu ya dok ya yang datang ke dokter ya? Ya itu salah satunya. Kebanyakan awalnya Alergi. seperti itu. Tapi tentu dokter punya pesan yang luar biasa karena bukan cuma haciu sama bukan gatel. 1000 wajah kata dokter Alvina. Ya ini jadi memang kan lupus ini salah satu penyakit terkait imunologi juga ya. Kekebalan tubuh yang bermasalah. Tuh, jadi dengerin. Ya jadi kita mau lihat kira-kira seperti apa sih gitu ya. Gitu ya. Supaya lebih kenal dengan lupus. Betul. Paparan dokter Alvina akan standby, dokter bisa lihat di monitor dan silakan sampaikan pesannya. Terima kasih dokter. Ya. Dokter mau berdiri mau duduk? Sambil ini aja ya. Sambil, silakan dok. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada siang ini saya bisa ikut hadir ya, berpartisipasi di acara yang sangat baik sekali ini. Merupakan salah satu sarana untuk menularkan semangat-semangat positif dari sesama sahabat Odapus di sini gitu ya. Karena tadi juga kita sudah lihat bahwa penting sekali ya untuk bisa berpikir positif, kemudian mengontrol terkait masalah psikis gitu ya, untuk sama-sama kemudian bisa mengontrol aktivitas dari lupusnya. Nah, saya yakin rekan-rekan sahabat Odapus di sini pasti sudah sangat memahami ya apa itu lupus gitu. Tapi mungkin masih ada sedikit-sedikit pertanyaan gitu ya, kok ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin saya akan sharing sedikit pada hari ini, yang mungkin nanti juga pengetahuan ini bisa di-share ke teman-teman yang lain atau keluarga sehingga lebih meningkatkan awareness dari penyakit lupus ini. Ya, boleh. Oke, jadi lupus ini dikenal dengan penyakit 1000 wajah gitu ya. Kenapa 1000 wajah? Karena gejala antara satu Odapus dengan Odapus yang lain bisa berbeda-beda gitu ya. Dan seringkali tidak bisa, kadang-kadang itu bisa menyerupai penyakit yang lain gitu ya. Satu gejala itu bisa disebabkan tidak hanya oleh lupus, tapi juga oleh penyakit lain seperti penyakit infeksi atau bahkan kanker atau keganasan. Nah, kadang-kadang itu menyerupai. Nah, sehingga seringkali mungkin diagnosisnya menjadi kemudian terhambat, sehingga juga pengobatannya tidak bisa langsung diberikan secara tepat. Nah, jadi tujuan kali ini kita bisa lebih mengenali kira-kira apa saja gejala dari lupus. Baik, slide. Ya, jadi memang tujuan kita untuk lebih meningkatkan awareness ya dari masyarakat, sehingga kalau bisa dikenali sejak dini, harapannya juga nanti pengobatannya akan baik responnya gitu ya. Nah, jadi slide lanjut. Nah, apakah itu lupus gitu ya? Saya yakin di sini sahabat Odapus sudah sangat paham deh, hatam sekali apa itu lupus sebenarnya ya. Tapi mungkin kita refreshing. Jadi lupus ini merupakan salah satu penyakit autoimun. Nah, apa itu penyakit autoimun? Jadi penyakit autoimun itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita bereaksi tidak seharusnya gitu ya, bereaksi berlebihan menyerang sel tubuh sendiri. Kita tahu kekebalan tubuh kita harusnya menyerang bakteri atau virus yang dari luar yang akan membahayakan tubuh. Nah, karena tidak bisa berfungsi dengan baik, akibatnya malah menyerang sel tubuh sendiri. Dan ini merupakan penyakit autoimun yang sifatnya sistemik. Jadi autoimun itu ada yang hanya menyerang organ tertentu, seperti misalnya menyerang kelenjar gondok atau saraf. Nah, tapi kalau lupus ini, dia bedanya adalah sifatnya sistemik gitu ya. Jadi dia bisa menyerang berbagai organ, mulai dari kulit, kemudian sendi, kemudian sel darah, kemudian juga saraf, jantung, sampai ginjal gitu ya. Jadi berbagai organ bisa terkena. Dan dia
bisa bersifatnya heterogen. Jadi gejala atau antara satu odapus dengan odapus yang lain bisa berbeda. Jadi ada yang misalnya kena dari awal langsung kena ke ginjal gitu ya, langsung berat kondisinya. Tapi ada juga yang awalnya hanya ringan-ringan saja, misalnya hanya kelainan di kulit gitu ya, mudah lelah atau hanya misalnya keluhan nyeri, kaku di sendi. Nah, ada juga yang misalnya datang dengan kelainan darah gitu ya, penurunan trombosit atau penurunan sel darah merah. Jadi sangat bervariasi sekali bisa antara satu odapus dengan odapus yang lain. Nah, kemudian juga penyakit ini sifatnya dinamis. Jadi bisa saja awal-awal mungkin belum muncul berbagai gejala gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin dikatakan misalnya ya sama dokternya, oh ini belum memenuhi nih kriteria lupus gitu ya. Jadi belum diterapi khusus gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun kemudian kok jadi muncul gitu ya gejalanya. Nah, ada juga seperti itu. Jadi dia sifatnya dinamis. Jadi awal-awal mungkin belum terlalu kelihatan, belum muncul-muncul semua gejalanya. Tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, bisa saja kemudian muncul gejala yang lain. Atau juga misalnya ada yang udah terkontrol nih, misalnya udah remisi. Tapi suatu waktu ada pemicunya lagi yang bisa memicu pada odapus tersebut. Nah, bisa kambuh lagi autoimunnya gitu. Nah, itu sifatnya dinamis, sistemik dan juga kronik. Nah, karena kita tahu dia sangat beragam, jadi memang penting untuk kita bisa mengenali sehingga bisa ditata laksana dengan cepat dan kemudian kalau misalnya sejak dini, respon pengobatannya akan lebih baik dibandingkan kalau dia sudah cukup berat kondisinya ketika dimulai pengobatan. Nah, jadi memang tata laksananya ini butuh perhatian yang cukup baik ya gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan obat itu juga bukan semata-mata terapi dari lupus gitu ya. Jadi obat itu tadi hanya dikatakan 30%. Saya juga sepakat hal tersebut. Jadi tidak hanya semata-mata obat, tapi berbagai hal itu penting juga diperhatikan agar lupus itu bisa terkendali. Nanti saya akan bahas sedikit kira-kira apa sih yang harus diperhatikan selain kita menjalani pengobatan. Ya, slide. Nah, jadi saya juga sering kali nih mendapatkan pertanyaan dari sahabat odapus atau sahabat penyakit autoimun lain ya. Kenapa kita bisa terkena penyakit autoimun? Ada juga yang bilang, dok alergi sama autoimun tuh sama nggak sih gitu? Apa kalau kita alergi kita jadi lebih beresiko kena autoimun gitu ya? Atau kalau yang autoimun tuh pasti jadi punya alergi juga nggak gitu? Nah itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau autoimun itu tadi saya sampaikan karena respon kekebalan tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap sel tubuh sendiri. Jadi menyerang sel tubuh sendiri tanpa ada misalnya jelas pemicunya apa gitu ya. Nah kalau alergi itu hal yang berbeda. Jadi alergi itu ketika kekebalan tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap namanya alergen dari luar. Jadi alergen itu suatu zat dari luar yang bisa memicu alergi. Misalnya yang sering makanan gitu ya. Atau tungau debu gitu itu bisa. Atau misalnya juga obat-obatan yang bisa menyebabkan alergi pada orang-orang tertentu itu bisa juga gitu ya. Jadi itu atau misalnya bulu kucing gitu itu juga bisa. Itu namanya alergi. Jadi sama-sama berlebihan respon kekebalan tubuhnya cuman beda targetnya gitu atau pemicunya gitu. Nah, slide boleh. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi harusnya kekebalan tubuh kita itu mengenali sel tubuh kita itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diserang gitu. Jadi sudah dilatih sebenarnya sel kekebalan tubuh kita untuk menganggap sel tubuh itu suatu kawan gitu. Jadi nggak boleh dihancurkan. Nah tapi kalau kekebalan tubuhnya itu bereaksinya tidak normal karena misalnya ada latar belakang genetik tertentu gitu ya. Dan kemudian dipicu oleh sesuatu pemicu. Nah itu dia bereaksinya nggak normal sehingga kemudian menyerang sel tubuh sendiri, bisa ke sel darah, ke saraf gitu ya, ke sel ginjal, seperti itu yang akibatnya kemudian terjadi kerusakan organ. Ya, slide. Selanjutnya. Ya, jadi kenapa terus ada yang bertanya-tanya kenapa saya bisa kena penyakit autoimun gitu ya, terus apakah bisa atau kena lupus gitu ya, dan apakah itu bisa diturunkan.
Jadi memang semua penyakit autoimun termasuk lupus ya, juga penyakit yang lain juga itu biasanya ada faktor pertama genetik yang melatar belakangi gitu ya. Makanya kita temukan misalnya dalam satu keluarga ada misalnya kalau saudara kembar atau yang sama saudara itu bisa sama-sama terkena lupus gitu ya. Atau bisa juga satu keluarga punya autoimun yang berbeda. Ada yang satu kena lupus, nanti ada namanya penyakit autoimun tiroid gitu ya, atau ada penyakit autoimun yang sindrom antifosfolipid, kelainan darah, itu juga bisa. Jadi ada faktor genetik, tapi tidak semata-mata faktor genetik. Bisa saja walaupun dia punya faktor genetik kemudian tidak muncul gejala atau tidak muncul penyakit lupus. Nah itu yang bisa kemudian bergejala adalah ketika ada faktor pemicu. Nah, apa saja yang bisa jadi faktor pemicu gitu ya? Bisa dari lingkungan atau juga faktor hormon. Nah, makanya memang lupus kenapa banyak pada perempuan usia muda karena ada faktor hormonal tersebut gitu. Jadi itu kemudian seringkali kita nggak bisa menentukan pada pasien yang ini, odapus yang ini gitu ya. Faktor mana sih yang jadi pemicu gitu, karena semuanya itu bisa saling berinteraksi, jadi ada faktor hormonnya juga, kemudian vitamin D yang kurang juga bisa mempercepat munculnya gejala misalnya, atau kemudian juga ada pemicu infeksi gitu ya bisa, atau kemudian zat-zat kimia dari lingkungan, dari makanan gitu ya, itu juga bisa salah satunya menjadi pemicu gitu dan seringkali kita nggak bisa menentukan karena prosesnya itu bisa berlangsung mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun sejak terpapar dengan pemicunya tersebut gitu. Jadi bisa aja pemicunya itu ada misalnya sudah setahun yang lalu tapi gejalanya baru saat ini gitu. Jadi makanya kalau seringkali ditanya gitu ya, dok saya apa sih yang memicu gitu ya, pasti yang kita nggak bisa terlalu memastikan karena prosesnya itu bisa berlangsung bertahun-tahun gitu ya sebelum gejala itu timbul. Gitu. Ya slide. Nah ini jadi bagaimana kita mengenali lupus ya, jadi mungkin bisa untuk nanti share informasi ini untuk di sekitar kita agar lebih meningkatkan awareness dari lupus. Nah di satu sisi kita mau meningkatkan awareness tapi juga jangan menimbulkan kemudian kecemasan yang berlebihan gitu ya. Jadi makanya perlu informasi yang tepat untuk bisa mengenali lupus ini. Nah kecurigaan kita akan lebih kuat kalau misalnya kita temukan gejala-gejala ini pada perempuan tadi usia muda. Karena tadi kejadiannya bisa 9:1 antara perempuan dengan laki-laki. Nah, lupus itu karena sistemik dia bisa mengenai berbagai organ. Tapi memang antara satu odapus dengan odapus yang lain bisa berbeda yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi kita harus lebih waspada. Nah, kapan kita waspada kalau misalnya ada lebih dari satu gejala berikut ya, terutama dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu kecemasan berlebihan juga gitu ya. Karena bisa saja gejala yang sama itu penyebabnya bukan hanya lupus gitu. Nah misalnya nih ya, lupus itu kita bisa temukan gejalanya demam lama, demam kronik gitu ya. Nah demam itu tidak hanya lupus, jadi demam juga bisa disebabkan oleh infeksi. Ya, infeksi juga bisa bikin demam yang lama gitu ya, seperti infeksi tuberkulosis itu juga bisa. Nah seringkali juga gejalanya bisa agak-agak menyerupai, nah itu perannya nanti dokter yang akan berusaha mencari tahu gitu ya, apakah ini memang penyebabnya infeksi ataukah malah autoimun dalam hal ini lupus. Kemudian gejala yang lain bisa sifatnya misalnya gampang capek ya, mudah lelah, kemudian ya tadi demam lama dan kemudian nah ini selain tadi sifatnya gejala yang sifatnya sistemik, dia juga bisa gejala yang terkait dengan organ tertentu. Nah yang sering ditemukan juga adalah kelainan di kulit atau selaput lendir ya. Nah kulit misalnya kalau sudah tahu di sini ya kalau terkena matahari gitu ya, ruam kemerahan di kulit terutama bila terkena matahari. Kemudian juga bisa ditemukan yang lebih khas misalnya seperti kupu-kupu ya di wajah gitu ya, ruamnya, ruam kemerahan. Kemudian mengenai selaput lendir seperti sariawan berulang. Nah tapi sariawan juga nggak semata-mata terkait lupus, kadang-kadang ada yang udah khawatir, oh saya sariawan nih, sariawan, jangan-jangan
lupus gitu. Tapi sebenarnya nggak ada gejala yang lain. Nah itu juga harus hati-hati gitu ya. Belum tentu karena sariawan juga bisa karena kurang nutrisi gitu ya. Infeksi virus juga kadang-kadang bisa sariawan berulang gitu ya. Nanti ya memang yang penting adalah kemudian kita berusaha berkonsultasi ke dokter untuk kemudian dicari tahu kira-kira apa penyebabnya gitu ya. Kemudian juga bisa gejala yang lain misalnya di sendi, nyeri dan kaku sendi. Nah bedanya khasnya kalau nyeri karena peradangan dia itu lebih kaku ketika istirahat. Makanya ketika pagi hari itu bangun tidur biasanya lebih nyeri dibandingkan ketika sudah mulai digerakkan. Itu yang membedakan dengan nyeri yang karena yang lain misalnya karena usia, karena pengapuran gitu ya, itu yang membedakan. Kemudian gejala yang lain bisa mengenai sel darah, baik itu misalnya sel darah merah, sel darah putih atau trombosit. Dan sekali lagi anemia itu enggak hanya termata-mata kala lupus gitu ya, bisa juga karena kurang zat besi gitu ya. Jadi jangan juga kemudian juga langsung cemas gitu. Wah ini saya lupus nih, padahal sebenarnya karena kurang zat besi gitu ya anemianya. Nah kemudian ke organ yang lain bisa ya mengenai jantung, ke paru. Nah kalau jantung dia bisa ada menyebabkan misalnya cairan di jantung. Itu gejalanya bisa nyeri dada atau sesak gitu ya. Kalau ke paru juga bisa keluhannya sesak, kemudian juga nyeri dada gitu ya. Bisa juga kena ke ginjal. Kalau kena ke ginjal dia menyebabkan kebocoran protein di ginjal. Akibatnya protein di darahnya rendah sehingga menyebabkan bisa bengkak di tubuh gitu ya. Kalau awal-awalnya mungkin di kaki, tapi kemudian bisa ke seluruh tubuh. Dan juga bisa menurunkan fungsi ginjal gitu. Kadang-kadang kalau sudah berat kondisinya perlu cuci darah pada kondisi tertentu. Nah juga bisa mengenai saraf. Kalau kena saraf apa gejalanya? Misalnya kalau yang berat itu bisa sampai kejang ya. Bisa juga penurunan kesadaran. Atau bisa kelemahan di ekstremitas atau di anggota gerak ya, itu bisa gejalanya. Kalau yang ringan bisa kadang sakit kepala berulang gitu ya, sakit kepala yang nggak membaik misalnya dengan obat-obatan nyeri, nah itu kita harus waspadai juga. Tapi sekali lagi tidak semua sakit kepala terkait lupus, bisa terkait hal yang lain gitu ya. Nah kemudian juga bisa mengenai mata ya, kalau misalnya ada mata kemerahan yang nyeri, kemudian pandangannya tiba-tiba menurun, nah itu juga harus diwaspadai. Dokter Alvina, Ya, ini yang rupanya sampai dibilang 1000 model gitu ya dok ya? Jadi ya dan antara satu odapus dengan odapus yang lain bisa beda-beda. Iya. Nih di tengah kita pasti ceritanya udah begitu Bisa ya dok ya? beda-beda ceritanya Iya. gitu. Teman-teman ada yang mulai dari bawah kaki, ada yang dari kaki problemnya. Ada kaki, naik dikit tadi? Oh jeroan, problem di dalam, ginjal, lambung ada? Yeah. Ada tuh dok juga. Kepala ke atas, wah makin banyak dok yang Jadi teman-teman apa yang disampaikan dokter Alvina tadi terutama bisa jadi titipan untuk kita mensosialisasikan. Perhatiin, dokter bilang tadi gini ya dok ya, bisa ini gejala, tapi juga bisa ke penyakit lain. Ya penyebabnya tidak hanya lupus. Jadi jangan cepet-cepet main vonis diri gitu ya dok ya. Ya nanti karena kadang-kadang cuma ngelihat informasi di Google gitu langsung stres gitu. Nah gitu itu malah dia. jadi nambah penyakit gitu padahal iya. sebenarnya Dok gitu. kalau sedikit di wrap up dok, apa yang akan dokter sampaikan dengan si 1000 wajah ini sebenarnya? Selain gejala-gejala, poin penting yang perlu dibawa teman-teman tuh apa dok? Ya, jadi kalau yang paling penting adalah kalau kita bisa mendiagnosis sejak awal gitu ya, dan kemudian melakukan terapi yang tepat, itu insya Allah biasanya responnya akan lebih baik dibandingkan kalau sudah kadang-kadang ada yang ketemu mungkin karena lokasi ya, yang di daerah yang mungkin akses kesehatannya kurang gitu ya. Nah itu seringkali mungkin terlambat diagnosis. Nah ya memang pentingnya mungkin kalau kita bisa meningkatkan awareness ya kalau kita udah tahu ini kemungkinan ada sesuatu yang serius ya kemudian mencari pengobatan gitu meskipun mungkin harus ya ke kabupaten atau ke kota yang lebih besar gitu ya fasilitasnya gitu. Nah dok kalau gitu ini kan kebetulan kita live streaming juga ya dok ya. Banyak yang di daerah benar banget tuh tadi kata dokter Alvina dan teman-teman yang di sini. Jika kita menemukan diri sendiri atau sahabat keluarga kita nih dok. Dengan bergejala 1, 2 kan was-was nih ya.
ketemu dokter, ketemu Bu Laura tuh enak ya. Yeah. Ada yang nemenin healing, yoga ada Yeah. gitu. Tapi kalau nggak rejeki nih dokter Alvina ya, sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah boleh ke puskesmas dulu dan mesti ngomong apa dok di sana? Ya, jadi memang kita kan memang luas ya, Indonesia Ya. luas dan Ya. mungkin akses kesehatan belum merata gitu Benar, ya. Tapi benar. kita punya jaringan fasilitas kesehatan pertama ya, fase Oke. 1 gitu. Ya. Nah itu kita harapannya dokter-dokter itu semua sudah dilatih untuk bisa mengenali penyakit Oke. autoimun terutama lupus ini. Yes, Gitu. Jadi oke. kalau ada lebih dari satu gejala yang tadi dan kemudian menetap ya setidaknya mungkin lebih dari 2 minggu bahkan lebih dari 1 bulan tuh cepat mungkin berkonsultasi nanti dokter kalau dia berpikir oh ini kemungkinan autoimun nanti kalau misalnya sarana pemeriksaannya tidak Nggak cukup memadai ya? akan Oh. dirujuk gitu ya. Oke, Gitu. oke. Dok, kan karena deg-degan kadang-kadang telat kita jadinya ya ke dokternya. Lalu Ya. kondisinya agak sudah datang ke dokter tuh udah heboh dulu gitu ya. Keluhannya lebih dari satu, udah kita galau, pakai ngoceh-ngoceh nih ngomel-ngomel ya baru datang. Kalau begitu apakah kita mesti ke penunjang diagnostik atau nunggu dokter nih yang mengirim kita ke diagnostik? Zaman sekarang gitu loh Ya. dok. Kadang-kadang ya kita suka datang-datang Nah. dulu. Gimana menurut dokter Alvina? Kalau misalnya untuk sarana medical check up secara berkala ya, terutama yang misalnya usia dan ada fasilitas ya silahkan medical check standar, medical Tuh check up mantep standar. dengerin ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan khusus ya terkait lupus atau autoimun lain itu kan biaya tidak murah Yes. gitu dan pemeriksaannya tuh banyak. Ah. Nah seringkali kita harus bisa memilih mana yang prioritas supaya tidak terlalu membebani juga. Jadi penting berkonsultasi dulu ke dokter ya. Tuh, Gitu. medical check up oke banget ya Bapak Ibu ya. silahkan. Tapi kalau udah yang spesifik, aduh tanya dulu sama ahlinya gitu ya. Ya. Jadi jangan lupa untuk selalu koordinasi. Dokter Alvina, sebetulnya pasti banyak yang pengen nanya-nanya ya. Cuman karena Ya, kita waktu. tidur ya, udah jelang waktunya siang ya. Maka kesempatan ujung-ujung, boleh nggak Dokter Alvina kasih satu rekap supaya teman-teman yang mau nanya, mana tadi Mbak Laura ya? Mbak Laura masih ada di sekitar kita? Oh ada juga. Tuh Mbak Lita juga masih ada, Mbak Shanti masih ada juga di dekat kita? Mbak Shanti masih ada? Oh mungkin ada di pojokan bazar. Habis ini yang mau nanya, penanya sudah masih sedia narasumber kita. Ada Dokter Alvina dan ada Mbak Laura. Siapin pertanyaan Anda sambil Dokter Alvina mau sampaikan pesan penting dulu. Direkap gimana dok? Ya, saya senang sekali sebenarnya ya ikut acara ini ya. Jadi karena ini merupakan sarana yang sangat penting sekali ya. Di sini kita saling berbagi semangat yang positif yang sangat penting sebenarnya untuk sahabat-sahabat Odapus ya. Maksudnya bisa melihat bahwa ternyata banyak sesama Odapus yang bisa sehat ya, bisa kondisinya bisa baik gitu ya. Dan vonis, maksudnya diagnosis lupus itu bukan sesuatu yang sesuatu yang akhir ya, titik yang akhir gitu. Dan ternyata lupus itu juga bisa dikontrol, dikendalikan gitu ya. Kita bisa mencapai remisi itu bukan hal yang mustahil gitu. Nah yang penting adalah ya itu tadi kalau bisa mengenali sejak awal gitu ya, sejak dini biasanya responnya akan jauh lebih baik dan kemungkinan remisi jauh akan lebih besar. Tapi kalau misalnya mungkin sudah terdiagnosis lupus gitu ya sebagai Odapus, yang penting adalah kontrol secara teratur gitu ya. Kalau memang nanti juga kondisinya sudah baik, biasanya dokter juga akan lebih jarang gitu menjadwalkan kontrol. Jadi mungkin awalnya sebulan sekali, nantinya bisa 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi yang penting adalah kontrol dan komunikasi ke dokter yang menangani gitu. Apakah ini misalnya sudah bisa kontrol lebih jarang gitu ya. Jadi tidak memutuskan sendiri gitu, berhenti berobat atau misalnya membeli obat sendiri gitu ya. Karena juga banyak efek samping dari obat yang harus kita pantau. Terima gitu. kasih Dokter Alvina. Nah Mbak Shanti juga saya udah lihat ada di pojok sana. Mbak Laura ada di sana. Boleh tolong ke pendopo Mbak Shanti, Mbak Laura. Kita sama-sama di pendopo dulu menampung teman-teman. Kesempatan emas yuk. Siapa yang mau nanya? Siapa yang pengen komentar? Oh ada satu di tengah sana. Siapa yang pegang mic? Oh saya aja. Saya pasti pegang mic. Nomor 2 siap. Siapa tadi nomor 1? Di sini.
Silahkan Mbak Shanti, barangkali ada yang nanya gerakan lagi, tolong ke depan. Bu Laura, Bu Lita, bolehkah di depan lagi? Monggo, nggak apa-apa juga Bu. Untuk Dokter Alvina aja kali ya. Oke, Bismillah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Hikmatus Saadah, saya Odapus dari 2012. Dia berasal dari Bogor. Oke. Yang ingin saya tanyakan, saya Odapus dari 2012 sampai 2016 saya kontrol rutin, tapi semenjak saya hamil anak ketiga 2018 sampai sekarang saya tidak pernah kontrol lagi, Dok. Itu bagaimana solusinya? Maksudnya saya alhamdulillah nggak pernah merasakan gejala yang aneh-aneh ya gitu, dan mungkin masa kritisnya sudah terlewati gitu. Itu bagaimana? Apakah harus ada cek seperti NIF atau sebagainya yang memang apakah saya harus kontrol ke rumah sakit yang memang sudah gitu. Seperti itu. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan untuk Odapus yang sudah remisi? Kelihatannya bukan cuma Dokter Alvina, nanti kita minta komentarnya Mbak Shanti dan Mbak Laura juga. Gimana sih kalau orang-orang yang ternyata kondisinya sudah fine, fine. Mbak di pendopo dong Mbak, nggak kelihatan nama yang ada di Aceh, Papua, ada di Ghana, di Dubai itu. Ya, iya kasihin aja boleh, hadiah kok, mic itu hadiah. Ya silaturahmi dulu sambil dengar pertanyaan kedua. Sini, betul? Ya. Nama saya Anissa, saya dari Banten kebetulan. Saya dari 2015, Odapus. Saya mau bertanya ke Mbak Laura, kan namanya manusia suka stres tuh ya. Bagaimana memanage stres yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah gitu. Ya. Di rumah lagi jalan-jalan ke pasar ya, ke Maret tuh ya. Oke, masih ada komentar? Wih banyak komentar. Dirapel nggak apa-apa, lagi foto yang di sana. Mari di sebelah sini tadi siapa? Ya, halo selamat siang Dokter Alvina. Saya Laras Ayustari, pengidap Odapus sejak 2019. Kebetulan saya pasien dokter juga di RSCM. Sudah lama sih saya nggak kontrol ya Dok. Kemarin kepotong sama COVID. Terus habis itu udah lepas lagi setahun lebih saya nggak kontrol. Cuma yang mau saya tanyakan ada dua sebenarnya Dok ya. Apakah penderita lupus itu memang selalu berbarengan dengan autoimun yang lain, seperti misalkan SS atau MS, multiple sclerosis dan lain-lain gitu. Karena kemarin diagnosa awal itu saya tuh lupus dan SS, tapi bingung nih membedakannya bagaimana. Itu pertama. Kedua, kapan saatnya penderita lupus itu mengecek keseluruhan kondisi, misalkan gini, saya nggak yakin, saya merasa ada yang aneh nih dalam tubuh saya. Nah itu kapan saatnya kita cek lagi gitu, cek lebih dalam lagi gitu. Ya, makasih. Tuh sama ya, mirip-mirip. Dokter udah ngangguk-ngangguk, siap. Mari, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul, kebetulan saya Odapus dari Kelurahan Ulu Jami, Odapus dari 2022, jadi masih newbie, masih penasaran dan kepo gitu. Jadi pertanyaan pertama, namanya cek lab apa ya untuk mengetahui kita positif lupus yang paling akurat dan kita bisa tahu udah berapa lama usia lupus itu yang kita alami gitu. Terus yang kedua, ada alternatif lain nggak untuk supaya tidak konsumsi metil dan vitamin D3 terus menerus gitu, misalnya mungkin dari makanan atau buah-buahan gitu kan nggak mungkin kita harus konsumsi bahan kimia di dalam tubuh kita selama seumur hidup, kan nggak mungkin. Itu yang kedua. Terus kalau yang ketiga, katanya kan lupus itu nggak bisa sembuh ya, tapi ada beberapa artis yang bisa sembuh, itu juga gimana solusinya. Terus kalau kekurangan kalau lupus itu kan enggak, saya emang udah dari kapan tahu. Katanya lupus itu kan nggak bisa sembuh. Terus kalau lupus itu kan kekurangan vitamin D3, tapi kenapa itu nggak pernah di cover BPJS termasuk sunblock? Karena itu kebetulan saya juga istilahnya ekonomi ke bawah. Jadi kalau seandainya saya harus
mengcover Terus-terusan gitu vitamin D3 sama sunblock seumur hidup itu saya keberatan gitu, Ya. jujur. Belum ditambah dengan ongkos-ongkos Nanti bolak-balik cari yang gitu. lain caranya ya. Ya gitu ya. Oke. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Berkala meskipun hanya 6 bulan sekali atau mungkin setahun bahkan kalau tidak Apanya ada tuh dok yang dikontrol? maksudnya berobat ke dokter, kontrol ke dokter, Ya. tetap harus gitu ke dokter yang biasa menangani gitu ya. Ke dokter yang biasa menangani ya. ya. Walaupun hanya 6 bulan sekali gitu ya atau 1 tahun karena mungkin gejalanya belum kelihatan jelas, tapi kalau kita periksa lab gitu ya, maksudnya periksa misalnya urin gitu ya, ada kebocoran itu kita bisa deteksi sejak awal Oke. gitu. Jadi bisa sejak awal dokter sebelum berat, dokter udah bisa antisipasi nih Yes. gitu. Sayap-sayapnya tuh bisa dibuat tidak muncul gitu ya. Jadi tetap kontrol. Ya. Lanjut dok. Terus Metil tuh tadi. Oh ya, jadi tidak semua pasien lupus itu perlu dapat steroid memang, metilprednisolon gitu. Jadi tergantung gejalanya gitu, tergantung beratnya. Kalau Oke. ada yang memang dia sudah berat kena ke ginjal gitu ya, itu mau nggak mau harus gitu misalnya. Atau kena ke sel darah sudah sangat rendah itu mau nggak mau harus. Tapi kalau hanya ke kulit atau ke sendi gitu ya, seringkali kita tidak perlu itu steroid. Ada misalnya hidroksikloroquine atau kayak misalnya mycophenolate atau obat yang lain gitu yang bisa menjadi alternatif supaya tidak perlu kortikosteroid Oke. gitu. Jadi tetap ke dokter untuk tanya siapa Ya. tahu Bisa ganti lepas. dengan obat Nah. yang lain. Bisa lepas obat atau bukan dari awal misalnya yang baru ketahuan odapus pun sejak awal belum tentu dapat steroid gitu kalau Oke. ringan gitu. Nah, ini menarik nih ya, karena dokter ngomong belum tentu obat yang tadi ditanyain masa seumur-umur ya saya mesti minum obat itu gitu. Itu bikin stres. Di sini nih urusannya. Urusannya gitu ya. Stres. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih dalam pengobatan maupun yang sudah remisi tadi ya. Ini yang bosen judulnya sih. Ya, capek. Kan balik lagi gitu kan, Itu capek gitu aja. loh. Sebenarnya kalau kita mau namain semua urusan kita itu ada gue capek nih. Mau capek fisik, mau capek emosi, dua-duanya Ya. gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah teman-teman, satu, tetap jaga perasaan itu karena perasaan itu tadi memicu reaksi pada tubuh kan. Tadi emosi dan tubuh kita satu paket Betul. dan hubungannya timbal balik. Ya. Di badan berasa apa, emosinya terpengaruh. Emosinya lagi naik ya, badannya Badannya juga ikut ngaruh. berasa, oke. Jadi sering sapu-sapu dan selalu walaupun sudah remisi, preventif healing itu tetap dilakukan. Oke. Ya, untuk mencegah apa? Kambuh. Yep. Ya, atau timbulnya penyakit-penyakit efek samping dari apa yang kita jalankan dalam terapi-terapi Yes, kita. yes. Jadi healing ini dilakukan tiap hari. Ini bisa berkaca sama Ibu Lita, mungkin Bu Lita bisa sharing. Sampai Oke. sekarang pun beliau masih healing walaupun sudah Iya. dinyatakan bebas dari kanker. Coba Bu Lita kasih sedikit semangat nih buat kita ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau soal misalnya minum obat ya, saya masih minum obat setiap hari dan untuk seumur hidup. Nah, Alhamdulillah setiap pagi bangun tidur. Dan yang saya pesannya lihat untuk obat. seumur hidup. Iya, saya Iya, masih minum iya. levothyroxine itu dok. Sampai setiap sekarang hari, ya. Sampai sekarang. dokter, tapi kan teknologi berkembang ya dok ya. Jadi walaupun seperti Bu Lita dibilang obatnya seumur hidup ya Bu ya. Tadi metil D3 katanya ya, sampai nggak tahu kapan mau berhenti. Hah? Tadi apalagi tuh udah sebel aja ya sama. Tenang, karena masih ada ilmuwan yang sedang bekerja. Jadi tetap berharap ya kita ya, tetap berdoa. Ya. Mbak, Boleh ada saya nggak? tambahkan Boleh. sedikit Mbak Ana? Jadi ya, Bapak Ibu walaupun masih minum obat, disyukuri. Nah, Artinya kalau kita minum obat, artinya kita masih nafas Bapak Ibu. bagus tuh komentarnya ya. Kalau Masih kita minum udah nggak punya masih nafas, kita. nggak bisa minum ikhtiar, obat kita. nggak bisa minum obat. Iya. Selesai artinya kita sudah takdir kita sudah sampai. Perjuangannya sampai di Ya, situ ya. Tapi Bapak Ibu Iya. yang paling tinggi adalah syukur. Masya Allah apapun yang Allah berikan, Ya. syukuri. Saya masih dikasih ikhtiar. Saya masih ada BPJS. Walaupun minim daripada full 100%. Tinggal Ya. minta. Sisanya ya Allah berikan aku rezeki. Nah. Tarik rezekinya. Bahkan lebih dari obat yang mau Betul. diminum, Akan rezekinya kemudahan di maksudnya ya. mana-mana. Insya Allah Amin. akan didatangkan teman, didatangkan teman-teman yang support, didatangkan mungkin ya rezeki yang tidak Ya. kita sangka-sangka. Itu aja Oke. Mbak Ane. Ini dong kita butuh banget ada teknik yang bisa nggak itu tadi stres, bosen, pegel, sebel. Tuh udah lengkap tuh. Gimana rasanya kan tadi dibilang ya,
perasaan dan body ini konek-konekan. Yuk bodinya digimanain Mbak? Ngomong-ngomong soal rejeki, Oh iya. ada rejeki yang kita nggak kita sadari. Apa tuh Mbak? Sehat. Nah, Nah, kesehatan itu rejeki. oke. Pusing dikit nggak enak kan? Iya. Nah, lemes-lemes dikit nggak enak juga. Iya. Jadi itu makanya dibilang kesehatan adalah harta yang paling Paling berharga. luar biasa. Nah, cara menjaga kesehatan banyak. Jadi kalau di sini pasti teman-teman Odapus sudah tahu semua apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Iya. Cuman tetap seperti tadi yang dibilang, pikiran dan badan itu satu kesatuan, mind, Iya. body, and soul. Itu yang dicari dengan salah satunya dengan yoga. Karena saya cerita sedikit, yoga itu asal katanya dari bahasa Sanskerta, artinya yuj, artinya penyatuan. Artinya apa yang dicari? Kesatuan antara pikiran, tubuh, pikiran, mind, body, and soul, dan jiwa. Nah, itu. Jadi, Kesatuan itu yoga ya, loh. kita nggak bisa, bisa aja misalnya saya ngaku-ngaku nih, saya sehat kok, sehat, secara fisik sehat, tapi mungkin pikiran saya Nah, lain gitu, ya. nggak bisa. Dan itu apapun yang kita rasakan itu pasti akan terpancar gitu. oke. Ya. Nah, Jadi sebaiknya apa tips untuk hariannya? Saya jadi pengen ikutan masuk frame. Silahkan. ya kalau Apa ada- tipsnya Mbak? Kalau misalnya pingin bergerak, Ya. yang tadi gerakan yoga yang sederhana tadi, Itu ya. itu paling 5 menit udah bisa. Dan tadi sebenarnya. itu oksigen ya teman-teman. Oksigen itu harta luar biasa dan kita kagak bayar loh ya. Iya loh. Jadi harus ada tuh ya, disyukuri. disyukuri. Terus diambil sebanyak-banyaknya. Iya betul. Ambil buang, ambil buang. Gitu ya. Ditambah tadi gerakan yoga yang tadi paling simple ya. Badan kita kalau memang lelah itu kan penat. Jadi dia butuh pelepasan, butuh relaksasi, butuh bergerak. Paling gampang ya tadi duduk dengan yoganya. Dan yang paling cepat tadi mungkin yang kalau lagi stres paling cepat ya, lagi di pasar, lagi di mana tadi Mbak Ana, tarik nafas. Kita Tuh, lupakan kan? metode-metode yang lain, yang susah-susah. Tarik nafas, tarik oksigen Pokoknya sebanyak-banyaknya. pakai dulu paketnya. Sambil ngomong tapi gitu. Ya Allah Ya. capek banget ya Allah. Ya. Ya Allah, Buang, itu buang, laki buang, gue masih buang. marah-marah ya Allah. Oke. Sambil buang-buang. Sambil senyum. Senyum Yes. itu merupakan pelepasan hormon rasa nyaman, hormon happy. Jadi abis tarik Sip. nafas, senyum. Gampang kan? Sekecil-kecilnya ibadah adalah juga senyum. Ada. Ya.